Pernah nggak sih lo ngerasa udah janji sama diri sendiri buat berubah, tapi kok ya ujung-ujungnya balik lagi ke situ-situ aja? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah sistem yang beda, sebuah cara yang lebih cerdas buat menciptakan perubahan yang beneran nempel, tanpa harus maksa diri dengan tekad baja. Coba inget-inget deh, pernah nggak lo ada di momen itu? Kayak pas awal tahun baru, bikin daftar resolusi segambreng. Oke, tahun ini gue bakal lebih sehat, lebih rajin, lebih hemat. Dan lo yakin banget kali ini pasti beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi baru seminggu atau bahkan beberapa hari semangatnya nguap entah kemana. Terus kita ngerasa kayak, gagal lagi deh. Kalau lo pernah ngerasain ini, tenang, lo nggak sendirian. Ini tuh normal banget. Pertanyaannya, kok bisa sih ini kejadian terus-terusan? Nah, ini dia biang keroknya. Masalahnya tuh bukan karena lo males atau kurang disiplin. Ada musuh dalam selimut yang namanya resistensi internal. Ini aneh banget loh. Jadi ini tuh perasaan gak mau yang muncul dari dalam diri justru pas kita mau ngelakuin sesuatu yang kita tahu itu penting. Aneh kan? Jadi, kita sering gagal tuh bukan karena niatnya kurang, tapi karena cara kita ngelawannya salah. Kita coba lawan resistensi ini pakai otot, pakai tekad buta. Itu sama aja kayak nonjok tembok, capek sendiri gak ada hasilnya. Lupakan soal gue harus lebih kuat. Kuncinya itu bukan kemauan, tapi strategi yang lebih pinter buat ngakalin resistensi itu. Dan solusinya ada di sini, perubahan sistematis. Udah lupain deh ide berubah drastis dalam semalam. Ini tuh pendekatan yang lebih pelan, lebih cerdas, dan lebih strategis. Intinya, kita bakal kerja bareng sama otak kita, bukan malah ngelawan dia. Oke, langkah pertama dari sistem ini adalah nemuin tujuan kita yang paling dalam. Kedengarannya mungkin klise ya, tapi di sini banyak orang kejebak. Seringkali tujuan yang kita kejar, jabatan, gaji, itu bukan tujuan akhirnya, itu cuma bungkusnya doang. Contohnya nih ya, mungkin tujuan lo kayak gini, jadi kepala operasional, gaji 50 juta sebulan. Keren kan? Spesifik, jelas. Tapi tunggu dulu, ini tuh sebenarnya bukan tujuan akhir loh. Nah, ini dia pertanyaan saktinya. Terus kenapa? Oke, lo dapat jabatan itu, dapat gaji segitu. Terus kenapa? Apa sih yang benar-benar lo cari di balik angka dan jabatan itu? Prosesnya simpel banget. Pertama, tanya ke diri sendiri. Terus kenapa? Kenapa mau gaji 50 juta? Mungkin jawabannya, biar punya kebebasan finansial. Kenapa mau jadi kepala operasional? Biar dapat respek dari orang. Nah, kebebasan finansial, rasa hormat, itulah tujuan lo yang sebenarnya. Jabatan dan gaji itu cuma salah satu dari sekian banyak jalan buat ke sana. Oke, setelah lo tahu kenapa ya, godaan terbesarnya adalah, oke, gue mau ubah semuanya sekarang juga. Stop, jangan. Kuncinya adalah mulai dari satu hal. Satu domino pertama yang kalau kita jatuhin, domino-domino lainnya bakal ikut jatuh juga. Kebiasaan ini ada namanya Keystone Habit. Anggap aja ini kayak satu saklar utama di rumah. Lo nyalain satu saklar ini, dan tiba-tiba banyak lampu lain yang ikut nyala. Ini cara paling efisien buat memulai perubahan besar. Dan salah satu contoh Keystone Habit yang paling kuat, yang bisa dimulai siapa aja, sederhana, olahraga harian. Dan ini nih efek dominonya yang gila banget. Coba lihat, lo olahraga, otomatis energi lo naik. Energi naik, lo jadi lebih bisa ngontrol diri, nggak gampang tergoda sama distraksi. Kontrol diri bagus, stres turun. Stres turun, fokus lo jadi tajam banget. Keren kan? Semuanya nyambung, cuma dari satu hal, olahraga. Oke, tujuan udah jelas, kebiasaan kunci udah dipilih. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar kita pasti ngelakuinnya? Bahkan pas lagi meger-megernya. Nah, di sini kita bakal pakai sedikit cheat code psikologis buat ngehack motivasi otak kita. Ada satu fakta keren soal otak kita. Coba deh, jujur. Mana yang rasanya lebih nyesek? Kehilangan duit 100.000 atau nemu duit 100.000? Buat kebanyakan orang, rasa sakit karena kehilangan itu jauh lebih kuat. Nah, prinsip ini yang bakal kita pakai. Caranya disebut pra-komitmen. Gampangnya gini, kita sengaja bikin hukuman buat diri sendiri sebelum kita mulai. Tujuannya, biar pilihan untuk nggak ngelakuin kebiasaan itu jadi lebih sakit daripada ngelakuinnya. Nah, lihat deh contoh-contoh ini. Keren banget kan? Kalau gue gagal ngerjain tugas hari ini, gue nggak boleh nelpon pacar. Wah, sakit tuh. Atau kalau gue bangun kesiangan, gue harus ngasih 50.000 ke orang di jalan. Ini bikin kegagalan tuh ada harganya.
secara langsung dan nyata. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah ada. Sekarang, langkah terakhir adalah nyusun ini jadi sebuah siklus. Sebuah mesin perubahan yang bisa lo jalanin terus-menerus buat ngebangun versi diri lo yang baru bulan demi bulan. Siklusnya sesimpel ini, beneran. 1. Pilih satu kebiasaan baru. 2. Pasang hukuman alias prakomitmennya. 3. Lakuin konsisten selama 30 hari. 4. Setelah 30 hari, ulangi lagi dari langkah pertama dengan kebiasaan yang lain. Gitu aja terus. Dan coba lihat angka ini, 12. Kalau lo konsisten ngejalanin siklus ini, dalam setahun, lo bisa punya 12 kebiasaan positif baru yang nempel di diri lo. Coba bayangin deh, betapa bedanya hidup lo dalam setahun dari sekarang. Jadi ingat ya, ini bukan lari sprint. Lupakan soal jadi sempurna dalam semalam. Tujuannya cuma satu, jadi 1% lebih baik dari diri lo yang kemarin. Perubahan kecil yang konsisten, itu yang hasilnya bakal luar biasa. Jadi, udah lupain dulu soal mubah seluruh hidup lo besok pagi. Pertanyaannya sekarang simple banget. Apa satu hal kecil, satu domino pertama yang bisa lo mulai hari ini? Pilih satu dan langsung lakuin.